Tadi udah belajar tentang peluang, sekarang masuk ke distribusi peluang. Oke, distribusi peluang itu berisi daftar semua hasil percobaan kejadian yang dilengkapi dengan nilai peluang masing-masingnya atau nilai peluang masing-masing event atau kejadian hasilnya gitu ya. Jadi daftar keseluruhan hasil percobaan kejadian. Oke, contoh ada tiga orang mahasiswa matematika gitu ya. Misalnya ada si A, si B, dan si C, dia akan memilih mata kuliah statistik dan matematik. Ketiga anak ini bebas memilih mata kuliah yang dia mau ikutin, boleh statistik semua, boleh boleh maksudnya tiga-tiga anak-anak ini tiga-tiganya milih statistik, ada yang milih statistik, ada yang milih matematik, atau ketiganya milih matematik. Ya, maka kemungkinannya apa aja? Maka ada 8 kemungkinan. Yang pertama semua milih statistik, 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 matematik, dan seterusnya gitu kan ya. Nah, berarti misalnya fokusnya itu adalah jumlah pilihan statistika. Misalnya yang sedang difokuskan adalah jumlah pilihan statistika. Berarti dari sini kita bisa lihat, dari sini di kemungkinan pertama pilihan statistika ada 3, ada 2, dan seterusnya sampai ada 1 gitu kan ya. Sampai ada 0, sorry. Nah, dari 8 kejadian itu kita bisa susun peluangnya gitu. Nah, distribusi peluangnya. Jadi jumlah pilihan statistikanya 0, 1 sampai 3. Frekuensinya yang 0 tadi kan cuma ada 1, yang 1 tuh ada 3 kan, bisa lihat 0 cuma ada 1, yang 1 ada 3, yang 2 muncul 3 kali, dan seterusnya. Nah, total kemungkinannya 8 sehingga peluangnya adalah ini 1/8, 3/8, yang totalnya 1. Ini adalah distribusi peluangnya. Jadi bisa dalam bentuk desimal atau pecahan 0,1 gitu. Ya, ini distribusi peluang. Jadi keseluruhan hasil yang mungkinnya itu di list di sini gitu. Nah, distribusi peluangnya kalau dibuatin grafik maka jadilah kayak gini gitu ya. Nah, sebelum masuk ke distribusi peluang, kita belajar dulu tentang variabel acak. Jadi variabel acak atau variabel random itu ukuran atau besaran hasil percobaan yang terjadi secara acak dan punya nilai yang berbeda-beda gitu ya. Kayak sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil percobaan dan nilainya berbeda-beda. Oke. Contohnya seorang peternak ayam, dia menimbang ayam dari 5 ekor, dia nimbang ada yang sekilo, ada yang 1,8 gitu. Hasil pengukuran ini data kontinu karena pengukuran ya. Nah, penimbangan beratnya itu adalah percobaan yang acaknya. Nah, nilainya ini adalah nilai-nilai variabel acak gitu. Variabel acak, model peluang suatu percobaan dispesifikasi oleh ruang sampelnya dan peluang yang berkaitan dengan titik sampelnya gitu ya. Contoh, percobaannya melempar satu mata uang 3 kali, berarti kemungkinannya muka, dan seterusnya 2/3, jadi ada 8. Fokus kita misalnya adalah banyak sisi muka yang muncul. Berarti di sini mukanya muncul 3 kali, 2 kali kayak pilihan statistik matematik tadi ya. Jadi elemen 1 itu muncul muka 3 kali, elemen 2 muncul muka 2 kali, dan seterusnya. Sehingga harga elemen sampel 0, 1, 2, 3 inilah yang menjadi variabel acaknya. Itu ya, hasil percobaan acaknya. Nah, variabel acak ini sebenarnya bisa juga diartikan sebagai suatu fungsi yang menghubungkan nilai numerik dengan masing-masing hasil ya. Tadi nilai numerik dihubungkan dengan masing-masing hasilnya gitu. Nah, variabel acak itu ada dua, ada yang diskrit, ada yang kontinu. Kalau yang diskrit tentu saja dari hasil perhitungan gitu ya, terpisah-pisah, interval yang berbeda dan terhingga. Kemudian, oh ini contohnya hasil perhitungan, kita hitung ayam berapa butir, ayam telurnya 30, hitung mahasiswa berapa orang, orangnya 56 gitu. Nah, nanti ruang sampelnya, ruang sampel diskrit, variabel acaknya jadi variabel acak yang diskrit. Kalau ruang sampelnya isinya adalah kemungkinan terhingga yang atau urutan yang tidak terbatas tapi sebanyak bilangan bulat. Berarti kalau kontinu, kalau tadi diskrit hasil perhitungan, kalau kontinu hasil pengukuran. Jadi hasil pengukuran bisa bulat juga, bisa pecah-pecahan. Mengukur ayam 1,2 kilo, tinggi pohon 1,5. Pengukuran kontinu ya, nggak mesti bulat. Maka ruang sampelnya namanya kontinu, variabel acaknya namanya variabel acak kontinu. Nah, distribusi peluang. Distribusi peluang itu ada distribusi peluang yang diskrit, ada distribusi peluang yang kontinu. Nah, ada beberapa jenisnya, cuman yang akan kita bahas yang kira-kira di mata kuliah ini kita butuhkan itu
kita pakai 3. Kalau diskrit kita bahas distribusi yang peluang diskrit yang binomial dan possum. Kalau yang kontinu kita bahas yang distribusi yang normal. Oke. Nah, lanjut kita bahas yang pertama, distribusi diskrit yang pertama, distribusi binomial. Jadi distribusi binomial ini punya ciri-ciri. Jadi dia turunan dari, lanjutan dari distribusi Bernoulli. Jadi Bernoulli ini ciri-cirinya percobaannya menghasilkan 2 kejadian sukses dan gagal. Contohnya kalau kelahiran anak kan kemungkinannya laki perempuan. Kalau transaksi saham kemungkinannya jual beli. Jadi ada 2 sukses dan gagal, gitu ya. Peluang sukses itu adalah kita simbolkan sebagai PP gitu, peluang gagal misalnya PQ, maka totalnya adalah 1 sukses dan gagal. Terus eksperimennya harus bebas, tidak mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Terus data yang dihasilkan adalah data hasil perhitungan atau bulat ya. Data yang dihasilkan adalah data hasil perhitungan. Nah, di sini sukses sama gagal ini tidak berarti suksesnya harus benar-benar sukses, cuman ya tergantung fokusnya. Kalau saya lagi mau ngebahas berapa kelahiran anak laki, berarti ya laki itu yang akan jadi suksesnya gitu. Ya. Nah, pembentukan distribusi binomial jadi untuk membentuk distribusi binomial itu kita perlu jumlah percobaan atau N-nya, terus peluang kejadian, peluang sukses maupun gagal. Jadi si P dan Q-nya. Ya. Nah, ini adalah persamaan distribusi binomial. Jadi kita mau cari peluangnya R, peluang sukses kejadian R itu adalah N kombinasi R, ini N kombinasi R, terus peluang sukses pangkat R, peluang gagal pangkat N min R. Nah, contohnya di antara barang dagangan seorang penjual, jadi ada 20% yang rusak. Jadi ada 20% yang rusak. Terus seorang membeli barang tersebut sebanyak 8 buah, 8 buah dipilih secara acak. Yang pertama, berapa peluang bahwa dari 8 yang dibeli terdapat 5 yang rusak. Nah, di sini bisa lihat 5 yang rusak. Jadi fokusnya adalah rusak. Jadi yang sukses atau si P-nya itu adalah rusak. Berapa peluang rusak? Di sini kan peluang yang rusaknya itu 20%, berarti ini 0,2. Berarti Q-nya berapa? Q-nya adalah gagalnya. Gagalnya berarti kalau rusak lawannya tidak rusak, berarti ini 0,8. Jadi sukses sama gagal itu tergantung sama soalnya itu atau kasusnya lagi ngebahas apa. Itu ya. Berarti di sini terdapat 5, berarti R-nya sama dengan 5. Terus N-nya ada berapa? Berapa yang dia beli? N-nya adalah 8. Ya udah tinggal masukin ke persamaan tadi. Tapi di sini terdapat 5. Nah, terus di sini peluang dari 8 terdapat yang tidak rusak. Ini tidak rusak, berarti P-nya tidak rusak, berarti P-nya adalah 0,8 kebalikannya. Q-nya adalah 0,2 gitu. Tapi di sini paling banyak 2. Berarti kalau paling banyak 2, 1 bisa kan? 0 juga bisa. Jadi kalian akan cari R-nya 3 macam. Ketika R di rumus ini cari ketika R-nya sama dengan 0, ketika R-nya sama dengan 1, ketika R-nya sama dengan 2, sehingga paling banyak 2. Baru nanti ditotalin. Minimal 4. Minimal 4 berarti harus coba 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ini tidak rusak, berarti P-nya adalah 0,8. Q-nya 0,2. Di sini ada contoh yang udah dikerjain ya. Nah, ini cari 012 yang tadi nomor 2. Nah, tapi nomor ini, yang ini kan minimal 4 ini susah ya. Kan ingat, peluang itu kan totalnya kalau minimal 4 mana kertas kosong. Nah, kita mau cari R-nya minimal 4. Minimal 4. Nah, minimal 4 itu ini R. Minimal 4 itu kan berarti harus nyoba 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kalau nyoba satu-satu gini kan susah. Jadi bisa kalian peluang R minimal 4 itu sama dengan 1 dikurangin peluang yang R yang kurang dari 4. Karena peluang totalnya 1. Jadi kalian bisa 1 dikurangin peluang 0, 1, 2, 3 gitu. Ini hasilnya akan sama dengan kalian nyari peluang 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, rata-rata dan varians dalam distribusi normal, rata-rata itu simbolnya mu, rata-ratanya adalah N kali P, variansnya adalah N kali P kali Q. Ya. Oke, itu rata-rata dan varian. Contohnya kalau di distribusi binomial, ini ada contoh lain. Mau nyari rata-rata, varians dan standar deviasi, kalau peluang dilempar 4 kali berarti N-nya 4,
peluangnya setengah ya. Berarti rata-rata itu kan N kali P, berarti 4 kali setengah, variansi N kali P kali Q, terus standar deviasi kan akar dari variansi. Ini ada contoh lagi, nanti bisa dilihat contohnya udah ada jawabannya ya. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh yang belum ada jawabannya, silahkan dicoba untuk latihan UTS ya. Ada beberapa contoh buat latihan. Nah, lanjut yang kedua ada distribusi diskrit. Yang kedua distribusi Poisson atau Poisson atau Poisson ya. Biasanya orang bilang, saya mah bilangnya biasanya Poisson. Nah, jadi Poisson ini bisa dihubungkan dengan distribusi binomial. Biasanya kita pakai ketika n-nya besar. Kan tadi binomial tuh susah ya kalau misalnya n-nya besar, kan nyari peluang r-nya sama dengan 0, r-nya sama dengan 1, r-nya sama dengan 2 dan seterusnya itu susah. Nah, oleh si Poisson ini bisa didekati. Jadi si Poisson ini punya suatu besaran, yaitu besaran lambda, yang mana lambda ini besarnya adalah sebesar n kali p. Jadi ini miliknya Poisson tadi. Tuh. Jadi kita tinggal pakai n sama n kali p karena untuk mengganti rumus binomial yang tadi. Nah, percobaan Poisson ini percobaan menghasilkan variabel random x menyatakan banyaknya sukses selama interval waktu tertentu. Nah, ini clue-nya juga. Jadi ada interval waktu tertentu di Poisson itu. Biasanya dipakai untuk menghitung peluang menurut waktu, ruang, isi luas panjang tertentu. Misalnya banyak penggunaan telepon per menit, banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit, kayak gitu. Jadi ada waktu tertentunya. Ya. Ini variabel randomnya, distribusi Poissonnya. Nah, ini adalah persamaan Poissonnya. Jadi lebih sederhana dibandingkan dengan yang tadi binomial gitu. Dimana lambdanya ini tinggal rata-rata. Jadi parameternya si Poisson ini lambda itu rata-rata. Rata-rata binomial tadi apa? Ingat di rumus sebelumnya rata-rata binomial itu kan n kali p. Jadi tinggal n kali p dimasukin. X di sini, X ini sama kayak di binomial, ini adalah kejadian sukses. Jadi sama kayak R kalau di binomial tadi ya. Peluang X dengan parameter lambda, itu E min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Kalau binomial tadi kan peluang R dengan parameter N dengan P, itu adalah N kombinasi R, P pangkat R, Q pangkat N min R. Gitu kan ya. Ingat nolnya itu mulai dari 0, X-nya itu mulai dari 0, karena diskrit mulai dari 0. Sama kayak tadi lambda, sama kayak tadi binomial, kalian mau nyari peluang lebih dari 4 itu kan nyarinya 1 min peluang kurang dari 4. Nah, kurang dari 4 tuh harus mulai dari 0, baru dia bisa sama. Ya, X banyak sukses, lambda rata-rata dalam interval tertentu, E itu 2718 sekian gitu ya. Nah, kalau di varians kan, kalau di binomial tadi rata-ratanya mu-nya n kali p, variansinya npq. Kalau di Poisson rata-ratanya lambda, variansinya juga lambda. Contoh, di suatu simpang jalan raya rata-ratanya terjadi 6 kecelakaan dalam waktu 1 bulan. Ya, ada interval waktu ya. Nah, ditanya pada bulan tertentu di simpang itu terjadi berapa peluangnya terjadi 7 kecelakaan. Berarti 7 ini adalah X-nya. Oke? X-nya. Terjadi 6 kecelakaan sebulan, berarti mana dia? Berarti E pangkat. Nah, E pangkat min lambda, lambda pangkat X per X faktorial. Rata-ratanya kan lambda ya. Jadi lambdanya itu adalah 6 karena rata-ratanya 6. Ini adalah 6 lambda, terus ini adalah X-nya. Terus maksimal 4, berarti maksimal 4 kan nyoba dari 0, masukin dulu X-nya 0, masukin X-nya 1, masukin X-nya 2 gitu ya. Kalau ini terjadi 4, oh ya udah cuman 1 yang kita hitung. Oke. Ini ada jawabannya. Nah, kalau ini peluang balita. Nah, beda lagi. Kalau tadi ada 1 orang kan tinggal ngitung X sama dengan 1 gitu ya. Ini contoh aja. Kalau lebih dari 2, di sini kita nggak mungkin hitung dari 2 sampai 5.000 gitu ya. Jadi di soal ini ada 5.000 balita, makanya kita pakai 1 dikurangin lebih dari 2, berarti lawannya kurang dari 2, berarti peluangnya 0 sama peluangnya 1 gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya, tuh. Daripada nyari lebih dari 2, mending nyari yang kurang dari 2 tapi 1 dikurangin dia, hasilnya pasti sama. Tuh. Contohnya nanti bisa dikerjain ya. Nah, yang terakhir kita punya distribusi normal.
Oke, yang terakhir ya, distribusi binomial. Jadi ini sampai sini materi UTS-nya nanti ya. Jadi distribusi binomial biasa disebut distribusi Gauss juga. Jadi dia ini distribusi peluang kontinu. Kalau tadi Poisson sama binomial itu kan yang diskrit gitu ya. Nilainya 0, 1, 2, 3. Nah, kalau normal ini enggak diskrit tapi kontinu. Jadi nilainya dalam bentuk interval. Jadi dia adalah distribusi yang paling penting. Terus apa namanya? Kurva normalnya, grafik distribusi normal, terus variabel acaknya distribusinya berbentuk lonceng, jadi kayak lonceng. Ini adalah ciri-ciri karakteristiknya, bentuknya kayak lonceng kan ya. Nah, kurva normal ini berbentuk genta atau gini, simetris. Jadi rata-ratanya sama kayak mediannya sama kayak modusnya. Terus kurvanya simetris, normalnya asimtot. Jadi ini asimtotnya nggak mungkin bertemu, nggak mungkin nempel sama X. Dia ini salah, gambarnya kurang asimtot kayaknya. Jadi dia asimtot gitu ya, nggak mungkin nempel dekat tapi tidak sama dengan sumbu X gitu ya. Terus dia akan mencapai puncak ketika X-nya sama dengan mu, jadi ini puncaknya. Luasannya, totalnya ini luasnya yang hijau ini adalah 1, setengah di kiri setengah di kanan. Terus lambda ini panjangnya, lambda ini simpangan simpangan baku standar deviasi panjangnya adalah dari tengah sampai titik belok. Titik beloknya tuh ya sekitar sini lah ya. Titik belok kan awalnya kurva turun jadi tempat perubahan kurva ya. Ini kan awalnya lengkung ke bawah, ini lengkung ke atas. Titik belok. Nah, jarak sejauh ini adalah lambda. Nah, sifat-sifatnya akan mencapai maksimum ketika X sama dengan mu. Terus ya ini udah kayak tadi ya, titik beloknya ada di mu min lambda dan mu plus lambda. Jadi ada di sini. Jadi ini di mu plus lambda, ini sepanjang lambda berarti di sini titik belok mu plus lambda, ini mu min lambda sepanjang titik belok. Sumbu asimtot, terus habis itu luasannya 1. Terus ada jenis-jenis distribusi, ada yang rata-rata sama varian beda, rata-rata beda varian sama, rata-rata dan varian beda. Lihat gambarnya. Yang pertama, kalau rata-rata sama varian beda. Ini rata-rata puncaknya sama semua kan? Rata-rata sama, cuman variannya beda. Jarak dari itu ke titik belok. Ini kan beda-beda ya. Ada yang kalau yang paling atas ini merah paling paling runcing itu leptokurtik, kalau yang hijau ini adalah mesokurtik, kalau yang ini flat, letikurtik. Ya. Ini ada penjelasannya, nanti bisa dibaca. Kemudian kalau yang rata-rata beda variansi sama, ini variansi sama semua kan, panjangnya segini gitu ke titik beloknya sama, cuman rata-ratanya beda, yang ini rata-ratanya ini rata-ratanya segini gitu. Yang ketiga sama-sama beda rata-rata dan varian. Rata-ratanya di sini, ini di sini. Variansinya segini, ini variansinya lebih segitu gitu ya, beda. Nah, distribusinya variabel acak berbentuk grafik seperti di atas. Ini adalah fx-nya gitu ya. Fungsi kepadatannya. Nah, ini adalah fungsinya. Cuman kalau di sini kita nggak akan menghitung seperti yang tadi normal sama kosong, tapi nanti akan kita dekati. Jadi kita nggak perlu pakai cara ini. Karena kan kalau mau nyari dari sini sampai sini, kalau tadi pakai sigma karena dia diskrit, tapi kalau pakai kontinu harus pakai integral. Jadi dari sini minta hingga sampai tak hingga atau dari batas yang dimau. Gitu. Jadi kita pakai pendekatan nanti. Luasnya jadi ini dia integral. Jadi kalau mau cari berapa sih luasnya dari sini sampai sini ya kita pakai integral dari batasan x-nya gitu ya. Nah, cuman tidak akan kita pakai di kuliah ini, sementara kita akan pakai pendekatan normal yang satunya, yaitu namanya normal baku, normal yang sudah dibakukan atau distandarisasi. Jadi normal ini ketika dia rata-ratanya 0 dan variansinya 1. Kalian lihat persamaan yang tadi, ketika ini rata-ratanya mu-nya kita masukin 0 dan variansinya kita ganti sama dengan 1, maka dia akan menjadi pendekatannya ke arah sini gitu. Ya. Jadi Z-nya itu adalah X min mu per sigma. Tadi mu rata-rata, sigma standar deviasi, X-nya ini adalah pengamatannya sukses yang tadi kita cek itu. Nah, jadi yang awalnya X itu distribusinya normal, rata-ratanya mu varian sigma kuadrat, kita standarisasi, kita transformasi menjadi normal baku,
namanya jadi Z, berdistribusi normal, rata-rata 0, variansinya 1 ya. Z-nya itu adalah X min mu per sigma. Nah, ini kita lihat apa namanya, peubah X, peubah Z. Jadi awalnya dari X1 sampai X2, ini kita transformasi, kita standarisasi jadi X1-nya berubah jadi Z1, pakai rumus tadi. Z1-nya apa? X1 min mu per sigma. Z2-nya adalah X2 min mu per sigma. Dapatlah dua angka baru. Jadi kan tadi kita pakai dari X1 sampai X2, ini pakai integral, tapi kita standarisasi, nilainya akan sama dengan dari Z1 sampai Z2 gitu. Nah, terus ada juga pendekatan normal terhadap binomial. Jadi kalau makin banyak datanya, dia akan makin mendekati normal. Cara ngelihatnya gimana ya? Lihat dari ini makin simetris gitu ya. Ini kan kalau data R-nya cuma segini, ini kalau R-nya sebanyak berapa, ini R-nya udah makin dibanyakin gitu. Nah, karena kalau mau deketin binomial ya, jadi karena kita pakai pendekatannya binomial. Nah, karena kita pakai pendekatan binomial gitu ya, kan awalnya binomial tapi kita deketin dia pakai normal, berarti kita harus butuh faktor koreksi untuk mengkoreksi yang tadi kita deketin paksa, kita anggaplah deketin yang awalnya binomial malah kita deketin pakai normal gitu ya. Nah, maka kita bisa deketin sebenarnya pakai Z kan tadi kalau binomial tuh punya rata-rata, ingat nggak tadi mu-nya NP, kan ini tadi rumusnya X min mu per sigma gitu ya. Nah, mu-nya binomial kan NP, variansi itu kan sigma kuadratnya binomial tadi apa? N, P, Q gitu ya. Berarti kalau di sini cuma standar deviasi atau akar variansi, berarti dia akar NPQ. Nah, harus dikurangi faktor X-nya ini, harus dikurangin faktor koreksi 0,5 gitu ya. Jadi untuk kita transformasi binomial itu ke kontinu normal. Contoh pendekatan yang binomial kita deketin dengan normal. Sudan itu si Sudan itu pedagang buah di Medan gitu ya. Terus setiap hari dia beli 300 kilo, jadi N-nya 300 ya. Terus probabilitas lakunya itu adalah 80%, 0,8. Tidak laku alias busuk itu 0,2, 20%. Berapa peluangnya 200 kilo laku dan tidak busuk? Artinya 200. Jadi fokusnya adalah laku ya. Jadi P-nya adalah 80%. Nah, di sini kan kalau kita mau pakein binomial bisa sebenarnya cuman 250 faktorial gitu kan. Nah, jadi kita deketin lah dia dengan menggunakan normal sehingga kita akan cari N-nya kan tadi 300, P-nya karena fokusnya laku jadi 0,8, Q-nya 0,2, mu-nya NP, variansinya NPQ gitu ya. Nanti ini bisa di-post, coba dikerjain dulu. Terus diketahui X-nya kan tadi 250 ya pertanyaannya. Tapi karena ini binomial dideketin normal, kita kurangi 0,5 faktor koreksi, jadi 249,5. Sehingga Z-nya adalah 1,37. Nah, Z 1,37 kan yang ditanya itu berapa peluang. Nah, si Z ini untuk nyari peluangnya karena hasil standardized, jadi kita harus cari dulu peluangnya dari distribusi normal. Tuh. Nah, untuk memudahkan kita pakailah tabel normal. Kalau enggak, pakai juga Excel bisa. Di Excel kalian ketik standardized gitu. Atau kalau udah dapat 1,37 tinggal norms this, masukin 1,37 keluar 91,41. 9147 ya. Jadi peluangnya adalah 91,47% dari 250 yang dibeli itu tidak busuk. Cuman sekarang masalahnya kalau UTS atau ujian gitu kita nggak akan bisa ready bawa Excel misalnya ya. Jadi kita harus membuka tabel. Nah, kalau kita lihat tabel, ini adalah tabel normal. Ini sama sekali tidak perlu dihafal karena saat ujian nanti boleh dibawa. Apalagi sekarang lagi pandemi, ini bisa dibuka ya tabel normal ini. Nah, lihat tadi nilainya kan 1,37 ya, 1,37. Tinggal cari deh. Ini kan masih yang negatif. Lihat aja nih, masih negatif. Kita cari yang positif. Nah, ini ada tanda Z ya. Ya, Z 1,3 ini 1,3, ini 0,07. Kalau ditambahkan jadi 1,37. Tinggal tarik di mana dia ketemu. Tarik di mana dia ketemu. Oh, ini nilainya 0,9147. Gitu. Alias 91,47%. Jadi nyari peluangnya agak beda dikit dari posong dan binomial tadi. Pakai tabel normal ini namanya tabel normal areas under normal curve. Luasan di bawah kurva normal.
Ini ada contoh, kita mau cari mahasiswa suatu prodi mencatat bla 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 gitu ya, dia dapetin volume air rata-rata, jadi ini rata-rata mu-nya, ini simpangan baku, ini S-nya, kemudian disuruh hitung yang pertama berapa peluang pakai airnya tuh kurang dari 110, berarti peluang Q kurang dari 110. Ini kan kalau pakai binomial bisa cuman panjang 110 faktorial gitu susah, jadi kita deketin lah pakai normal, jadi ini adalah X-nya 110 ya. Oke. Jadi kita harus cari jadi kita harus cari dulu Z-nya, kan kita ubah ke Z ya. Z-nya berarti X min mu per sigma. X-nya dikurangin dulu 0,5. Jadi 110 kurang 0,5 dikurangin 100 dibagi sigma. Jadi hasilnya nanti adalah Z-nya min 0,75. Kita cari deh min 0,75-nya. Min 0,75-nya, tadi ini kan X-nya 110. Yang 110 yang ini, maaf. 110 yang ini, ya. Berarti nilainya Z-nya setelah dicari X min mu-nya 1,25. Kita cari deh 1,25, berarti kan yang kurang dari 1,25, karena tadi kurang dari 110 kan yang dicari, berarti kurang dari 125. Nah, ini dia, kurang dari 1,25. Nah, ini berapakah luasannya ini? Luasnya inilah yang jadi peluang, itu yang ada dalam tabel tadi. Tuh. Maka kita akan buka tabel yang tadi. Harus perhatiin dulu tabel itu ada banyak banget, tabel tuh beredar di mana-mana. Kalian harus cek di Google, pastikan kurvanya sama, arsirannya ke kiri. Karena kita mau cari luasannya yang kurang dari ya. Jadi cari 1,25. Jadi ini 1,25, 5-nya di mana? 89,44 gitu. Jadi 89,44%. Itu ya, nanti yang lain bisa dicoba. Semangat. Nanti bisa dicoba. Assalamualaikum.